Oke, halo, perkenalkan, nama saya Atarik Alfazar Herdianto dengan NIM 010601221027 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Masih Bernardo Tanggi Sulistianto dengan nomor induk mahasiswa 016012210275. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja Assessment Learning Performance dalam bentuk video apresiasi yang berjudul Kebahagiaan Sempurna dalam Agama Buddha. Topik yang kami ambil yaitu adalah konsep nirwana. Sebenarnya, apa sih konsep nirwana itu? Konsep nirwana adalah konsep sentral dalam agama Buddha yang merujuk pada keadaan kebebasan tertinggi dari penderitaan dan siklus kelahiran kembali atau samsara. Dalam ajaran Buddha, nirwana dianggap sebagai tujuan akhir dari praktik spiritual dan pencerahan. Konsep nirwana dalam Buddhisme Theravada. Yang pertama ada pandangan Theravada, yaitu nirwana sebagai pembebasan dari penderitaan dan siklus kelahiran kembali. Yang kedua ada jenis-jenis nirwana. Saupadhisesa nirvana, nirwana yang dicapai saat masih hidup. Yang kedua ada Ubadhisesa nirvana, yaitu nirwana yang dicapai setelah kematian. Selain itu, nirwana dalam agama Buddha adalah konsep yang kompleks dan multifaset, mencakup aspek filosofis, etis, dan praktis. Sebagai tujuan tertinggi dalam praktik Buddhis, nirwana mewakili keadaan kebebasan mutlak dari penderitaan dan siklus kelahiran kembali, serta realisasi kedamaian dan pencerahan sempurna. Supaya lebih jelas, yuk simak videonya sampai habis. Oke, selanjutnya yaitu tujuan dari pembuatan video ini, yaitu yang pertama, menunjukkan apresiasi mengenai kedamaian sempurna dalam agama Buddha. Yang kedua, yaitu meminimalisir kesalahpahaman. Yang ketiga, serta mengangkat penjelasan dari konsep nirwana. Nah, selanjutnya yaitu merupakan sesi eksplorasi dari kami, yaitu kami melaksanakan kunjungan terhadap Vihara Dhammajaya yang kita didampingi oleh Romo Widya Kusuma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atarik Alfazar Herdianto dengan NIM 010601221027. Siap, Romo. Di sini kan saya lagi menjalankan penugasan Assessment Learning Performance. Nah, saya tuh mengambil topik yang dimana saya membaca dari seluruh jurnal terdapat tentang konsep nirwana dalam agama Buddha. Situ saya mengangkat tema dengan judul Kebahagiaan Sempurna dalam Agama Buddha. Nirwana itu tujuan, pencapaian. Sebelum kita mencapai di sana, apa yang kita ceritakan? Kita belum sampai di sana. Tetapi kalau kamu mau, siapakah yang bisa mencapai nibbana? Bagi mereka yang telah mencapai tingkat kesucian. Tingkat kesucian itu artinya egonya sudah tidak ada. Tidak ada nafsunya lagi sudah. Tidak punya keinginan. Jadi nafsu keinginan sudah hilang. Selama kamu masih ego, selama masih punya nafsu, itulah penderitaan dalam hidup kamu. Agama Buddha menyadari penyebab penderitaan. Agama Buddha, Sang Buddha itu tidak pernah mengajarkan kebahagiaan, tapi Sang Buddha itu mengajar bagaimana mengatasi penderitaan. Karena hidup ini duka, penderitaan. Kebahagiaan sebenarnya di dalam agama Buddha tidak punya apa-apa, sudah lepas dia memiliki apa-apa lagi. Umpamanya, di dalam agama Buddha bukan hanya hidup sekali ini, kita pernah hidup. Itu bukan cerita kosong, itu bisa dibuktikan. Pernah hidup di mana? Sebelum kamu lahir sekarang nih loh, kamu dulu pernah hidup. Jadi kamu melahir ini dari perjalanan hidup yang lampau. Itulah hukum tumimbalah, kelahiran kembali. Nah, jadi agama Buddha tidak ada kata-kata itu rahasia Tuhan, itu kita tidak punya kemampuan, tidak ada. Bisa kamu melepas, saya tidak punya apa-apa lagi. Itulah kebahagiaan nirwana sebenarnya. Sebenarnya kalau konsep nirwana itu apa? Ada jenjang umurnya baru bisa sampai ke situ? Enggak, tinggal tingkat kamu punya latihan. Di zaman Sang Buddha umur 7 tahun orang mencapai di sana. Nah, agama Buddha itu
melihat ke dalam diri sendiri. Karena kamu sukses, kamu berhasil bukan ditentukan orang lain, di diri kamu sendiri. Apa di dalam diri kamu itu ada? 1, angka badan jasmani kamu. 4 ini batin, perasaan, ingatan, kesadaran, dan bentuk-bentuk pikiran. Di dalam diri kami ini selalu muncul, tenggelam. Jadi nibbana itu bisa dicapai waktu hidup. Jadi sang Buddha itu kan sebelum meninggal dia mencapai Buddha, dia sudah mencapai nibbana, meninggalkan jasadnya sudah. Tapi kalau orang meditasi mencapai arahat, ya itu sudah saya katakan dia tidak punya nafsu keinginan, dia tidak punya ego, dia mencapai nibbana. Menurut kan tadi Romo, dengan jurnal yang saya baca dengan kenyataannya kan sangat berbeda nih Romo. Ya. Nah, tolong Romo itu untuk menjelaskan tentang konsep nirwana dari sudut pandang bias, negatif stereotype, sama prejudice atau prasangka orang lain terhadap nirwana tersebut. Enggak, orang lain itu beranggapan nibbana itu seperti surga. Kalau mencapai nibbana itu kekal abadi, sudah selesai. Tetapi kalau masuk surga dalam agama Buddha, surga itu tidak kekal. Surga itu tidak kekal. Tidak kekal. Jelas tidak kekal. Jadinya untuk prasangka orang lain mengenai konsep nirwana itu sebenarnya tidak kekal. Ya, konsep mereka kan, enggak. Mereka beranggapan surga kekal, nibbana kekal. Kalau surga itu tidak kekal. Begitu juga masuk neraka. Tapi kalau nibbana itu sudah tujuan terakhir kekal dan abadi, karena tidak bisa diselesaikan lagi sudah. Tidak akan dilahirkan kembali, kata yang paling tepat. Jadi siklus perjalanan perjuangan Pangeran Siddhartha dari dia jadi seorang Patapa Sumedha yang bertekad menjadi seorang Sang Buddha, lahir sampai 570 kali lahir mati. Berjuang untuk apa? Untuk mencapai 10 sifat luhur sempurna. Seorang Buddha tidak pernah marah, tidak akan marah. Tapi kita sering dengar di luar, wah Tuhan murka, Tuhan marah. Dalam agama Buddha, Sang Buddha tidak ada marah. Nah, ini ada pertanyaan lagi Romo. Untuk menurut Romo bagaimana dalam konsep nirwana ini bisa mendorong kerukunan dan persatuan, baik di dalam Buddha itu sendiri maupun orang yang beragama lain. Sekarang sebagai umat Buddha, kalau dia bisa toleransi kepada sesamanya, karena egonya juga sudah tidak berusaha menghalangkan ego, menghilangkan kekuasaan, tidak terikat apapun di hidup ini, hidup rukun, damai. Jujur saja, umat Buddha, saya kemarin itu umat Buddha ini ada 2 macam. Satu macamnya hanya terpengaruh tradisi, patung Buddha, sembahyang pakai dupa, pakai lilin, itu tradisi. Nah, setelah kita menyimak penjelasan dari Romo Widya, memang sangat berlawanan dari jurnal-jurnal ataupun sumber-sumber yang kita dapati. Oleh karena itu, dengan adanya video apresiasi ini, saya berharap tidak ada lagi simpang siur mengenai konsep nirwana. Sekian video apresiasi dari kelompok 7. Terima kasih.